Halo Bang, ketemu lagi dengan Wayus Jaya. Ini konten kali ini saya akan membahas tentang pembuatan es bat atau mesin mandi es. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu ya, kenapa sih es bat ini diperlukan gitu. Sebenarnya dulu ini dipopulerkannya tuh sama pelari maraton si Ibu Paula ya, Mbak Paula Radcliffe. Dia bilang dia kan menang pada kejuaraan Eropa di tahun 2002 itu. Dia bilang dia bisa intens apa namanya olahraganya itu atau latihan karena es bat, karena mandi air dingin. Eee, Emang dia bilang pada awalnya sih sakit, terus takut gitu kan, dingin kan. Tapi setelah olahraga rutin itu, latihan rutin, kalau mandi es bat dia bilang cepat pulih sakitnya, tubuhnya itu cepat pulih. Nah, setelah populer, lalu ada juga memakai es bat ini. Tapi nggak cuma di atlet doang sih, sekarang juga udah banyak sih yang selebriti-selebriti, orang punya juga sudah pakai sih memang untuk meredakan nyeri. Nah, atlet siapa sih yang pakai? Contohnya ya, contohnya setelah manggung ya Lady Gaga itu yang saya tahu dia mandi es bat. Ada juga foto-fotonya kan. Lalu kegunaannya apa es bat? Es bat ini kegunaannya kalau saya baca dari headline nih, berendam air es memiliki manfaat meredakan otot yang pegal setelah berolahraga atau menggunakan otot secara intens. Jadi seperti habis beraktivitas apa namanya angkat berat, angkat beban itu kan biasanya habis angkat beban pada sakit otot ya. Kalau mandi es bat ini sakitnya hilang sepertinya gitu. Saya sih belum pernah coba ya, tapi kalau dibaca seperti itu nih. Lalu dari halaman Everyday Health juga ada bilang begini, mengekspos tubuh ke air dingin dapat menyebabkan pembuluh darah di area yang terendam menyempit dan mengarahkan darah ke organ, ditambah lagi memberikan tekanan sehingga meningkatkan aliran darah ke organ utama seperti jantung, otak, dan paru-paru. Gitu. Jadi kalau darahnya banyak ke otak jadi lebih pinter ya. Banyak sih manfaatnya emang. Kenapa sih harus mandi air dingin? Seperti itu ternyata ya. Oke, itu aja intermezzonya. Nanti abang-abang bisa cari tahu lah kenapa sih dibuat es bat ini. Ya ini kan pesanan orang, jadi karena ada permintaan, ada kebutuhan, jadi ya Mas Bayu buatkan sesuai dengan permintaan. Oke, saya kenalkan mesin saya, nanti akan saya spill dalamnya seperti apa. Pertama-tama bagi yang sudah membeli, jadi cara pengoperasiannya seperti ini. Pertama-tama colokan dulu biasa kabelnya, colokan lalu on gitu. Ini adalah indikator pompa hidup dan ini adalah indikator mesin chillernya hidup. Ini ada proteknya. Jadi misalkan dalam kondisi off, lalu kita hidupkan, ini nggak nyala, artinya mesin chillernya ada bocor freon. Jadi nggak mau hidup sama sekali dia. Jika nyala ini, pompa nyala, tapi air yang nggak teralirkan, ininya nggak mau hidup. Kalau ini hidup berarti air sudah mengalir. Nah gitu. Jadi fungsinya ada pengamanan juga, air mengalir dulu, baru mesin chiller bisa hidup mesin ini. Kalau air tidak hidup, maka ini akan mati sampai air benar-benar hidup agar nanti evaporatornya tidak buntu jika mesin hidup tanpa air. Oke, lalu ini tuh hisap, air dihisap melalui tab konektor watermur bawah 1 inci, lalu keluar watermur juga 1 inci gitu. Bisa menggunakan nepel seperti ini sambung ke selang atau langsung pipa paralon. Dilengkapi kiri kanan dengan handle hard case. Jadi karena mesin ini lumayan berat, jadi bisa berduaan gotongnya seperti ini. Cara setting ini sangat mudah. Ini saya setting 11. Tadi setting 1 untuk uji coba mesin ini bahwa memang benar dia bisa sampai 1 derajat. Karena sudah 1 derajat, sekarang saya rubah lagi ke sesuai pemakaian 11. Cara setting ini saya sudah buatkan videonya, ada di link bagian kanan atas. Oke, saya akan spill untuk dalamannya ya. Saya akan buka dulu covernya per depan.
Cover ini menggunakan ACP, aluminium composite panel, tebalnya 3 milimeter, dan ini semua grooving-grooving ini semua profil-profil pakai manual, pakai jig karena pesanan baru, jadi saya belum sediakan mesin CNC-nya. Tapi sedang dalam pembuatan mesin CNC-nya, jadi kalau ada pembuatan lagi akan pakai mesin CNC sehingga hasilnya lebih yahut. Seperti itu. Oke, ini dalamnya seperti ini. Dikecilkan dulu biar. Oke, saya spill satu persatu mulai dari outdoor AC. Outdoor AC ini menggunakan AC sub yang beredar sekarang, yaitu tipenya 9 BEY 1 PK. 9 BEY rekomendasi nggak Mas Bayu? Sangat rekomendasi. Kenapa? Karena pertama kondensornya tembaga. Yang kedua kompresornya kalau digaransi itu 10 tahun. Jadi ya nggak usah ragu lah dengan garansi 10 tahun. Berarti mereka sudah tahu kekuatan seperti apa. Yang ketiga kondensornya ini double. Depan dan belakangnya ada kondensornya, bukan cuma satu doang. Double seperti AC Daikin, biasanya Daikin double, makanya kecil-kecil dia karena double gitu. Lalu di sini ada oli separator, nanti akan saya jelaskan semua alurnya seperti apa, cuma saya jelaskan satu persatu apa yang ada di sini. Pompa multi-stage, centrifugal pump nih dia, lalu kunci untuk bisa menjadi medium temperatur ya ini pipa kapiler ada yang dirubah. Lalu evaporator menggunakan PHE. PHE ini berfungsi sebagai penukar panas. Jadi ada beberapa sih pasaran tuh biasanya ada titanium. Lalu PHE sebagai evaporator plat SS. PHE adalah singkatan dari plat heat exchanger. Jadi untuk air ini ada dua macam sih, ada yang tipenya coil, ada yang tipenya PHE seperti ini. Namun untuk PHE seperti ini dipakai untuk industri. Jadi saya pakai yang ini kenapa? Biar hasilnya lebih efisien, lebih maksimal. Dan tentunya harganya juga ya lebih mahal. Lalu di sini ada flow switch sebagai pemutus arus jika tidak ada aliran cairan yang lewat. Oke, sekarang saya mulai dari sistemnya ya. Sistemnya dari kompresor masuk ke oli separator. Oli separator ini masuk ke sini, lalu keluarnya ke kondensor sini, pipa ini. Tengah-tengah ini apa? Tengah-tengah ini adalah untuk kembalinya oli ke kompresor. Kenapa harus pakai ini? Jadi dalam modifikasi AC yang notabene-nya dia kapasitasnya itu high temperature, akan kita gunakan menjadi medium temperatur untuk chiller. Ini kan -7. Jadi sudah pasti olinya, oli kompresor akan terbawa oleh freon karena dingin, terbawa dia, pasti ke bawah. Kalau tidak pakai ini maka olinya akan kemana-mana nanti. Jadi hasilnya sistemnya kurang optimal kerjanya, kurang efisien. Harusnya freon semua yang bekerja, ada olinya jadi terhambat. Jadi fungsi oli separator ini untuk memisahkan oli dengan freon. Jadi memastikan yang masuk ke kondensor adalah hanya gas freon saja. Namun sebelum ada pengelasan wajib diisi oli ya. Oli pancingan namanya sih kalau menurut saya, pancingan agar nanti begitu ada oli yang masuk ke sini dia langsung balik ke kompresor. Nah, karena di sini tidak ada berapa banyaknya oli yang harus kita isi, maka caranya itu ada yang sangat mudah dan sudah saya buatkan videonya seperti pada video pada link di kanan atas. Oke, habis masuk dari oli separator, gasnya itu diproses di dalam kondensor, dikondensasi. Gas panas didinginkan menjadi cairan, berubah wujud. Nah, cairan refrigeran ini ditekan terus ke pipa tekan ini yang kecil sampai ke menuju ke pipa kapiler. Di pipa kapiler ini diturunkan tekanannya menjadi kecil. Di sini adalah berhubungan dengan air, jadinya airnya didinginkan oleh freon. Seperti itu. Kembali lagi ke sini, kembali lagi ke pipa hisap. Lalu berfungsi
tadi sudah saya jelaskan untuk memutus hubungan jika air tidak hidup. Lalu ada juga di dalam sini karena sudah di dalam ya, namanya pressure switch. Jadi jika tekanannya tidak memenuhi pressure tadi, maka mesin tidak akan hidup. Oke, setelah menonton sekian lama, maka kuncinya ini akan saya buka. Berapa panjang pipa kapiler yang dibutuhkan untuk merubah AC menjadi medium temperatur? Di sini saya menggunakan pipa kapiler berukuran 0,049 inci dikali panjang 36 inci. Jadi kalau abang mau pakai sentimeter silakan langsung dikali 2,54 cm. Oke bang, untuk spill mesin es bat, mesin mandi es kali ini saya kira cukup itu. Oke bang, itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.